Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto dan di video kali ini kita akan membahas lagi untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas STX dan juga OP sesuai dengan requestan dari eh Mikaela. Oke, kita akan coba untuk ulas. Kalau dari em, kita akan mulai dulu dari Stack ya atau STX. Jadi Stack ini merupakan sebuah project layer kedua yang fungsinya adalah untuk meningkatkan skalabilitas. Khususnya dia berfokus untuk meningkatkan jaringan dari Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari informasinya, ini adalah a Bitcoin layer for smart contracts. Jadi Bitcoin itu kan adalah sebuah project yang benar-benar minim improvement, minim sekali ada perkembangan untuk blockchain-nya ya, transaksinya ya gitu-gitu aja. Tidak pernah ada tim yang mempromosikan, beli Bitcoin ini, kita punya project ini. Bitcoin itu nggak pernah ada yang kayak kayak gitu teman-teman. Tapi ya orang-orang tetap aja berfokus investasi di Bitcoin karena keunggulannya dia adalah desentralisasi teman-teman, di mana desentralisasi ini memungkinkan untuk tidak ada satupun institusi yang paling mempengaruhi atau institusi yang punya kontrol penuh terhadap Bitcoin karena dia diawasi oleh konsensus. Mereka dimiliki oleh para miners, mereka juga dimiliki oleh para holders, jadi merangkul banyak kalangan. Makanya orang-orang yang suka lebih mencari keamanan itu memilih tetap Bitcoin sebagai aset lindung nilai mereka. Nah, keunggulan dari Stack ini sebagai layer dari Bitcoin yaitu Proof of Transfer. Dia punya konsensus tersebut ya. Dia juga masih menggunakan Proof of uh, Work, teman-teman, di mana Proof of Work itu berarti kita bisa melakukan mining ya untuk projectnya. Kalau kita lihat sih dari sini mereka itu menggunakan konsensus mekanisme Proof of Transfer atau POX. Mekanisme ini menggunakan keamanan Proof of Work atau POW dari blockchain Bitcoin. Jadi penambang STX itu menggunakan Bitcoin untuk bersaing mendapatkan blok baru ke dalam rantai Stack. Jadi konsensusnya masih pakai konsensus lama. Kemudian mereka juga punya platform namanya Bitcoin DeFi. Ini adalah sebuah layanan DeFi yang tentunya memfasilitasi orang-orang untuk melakukan staking Bitcoin. Jadi biasanya Bitcoin di mining, sekarang di staking. Terus juga ada Bitcoin NFT yang tentunya merupakan salah satu fitur yang mereka hadirkan. Jadi intinya project yang dibangun oleh Stack ini adalah project yang tujuannya untuk meningkatkan skalabilitas dari Bitcoin. Tapi sekali lagi ini bukan dari Satoshi Nakamoto. Stack ini berusaha untuk memperbaiki yang namanya ekosistem dari market. Mirip lah seperti altcoin pada umumnya. Gitu, teman-teman juga bisa earning nih Bitcoin dengan cara berpartisipasi dalam konsensus yang mereka punya. Jadi ikut dalam kontributor menjadi kontributor dari project Stack ini. Berpeluang untuk mendapatkan Bitcoin, rewardnya berupa Bitcoin. Kemudian mereka juga bikin yang namanya apps sama secure data-data platform-platform keamanan gitu buat menunjang daripada transaksi Bitcoin, terutama wallet-wallet yang sudah mereka bikin ya. Ini ada beberapa wallet yang mereka udah bikin di jaringan dari Stack ini, teman-teman, cukup banyak ya. Fungsinya untuk menyimpan aset koin kalian, NFT, dan lain sebagainya. Jadi itu sih teman-teman project yang dibangun oleh Stack. Belakangan mereka di Twitter cukup aktif dalam bentar, ini ada kegiatan nih teman-teman, namanya adalah Bitcoin Unleashed London, England ya. Ini kayaknya ada konferensi gitu yang akan diadakan di Oktober 19-20. Mereka lebih banyak posting hal tersebut nih. Kayaknya ini akan ada konferensi apa gitu tentang tentang Stack ini. Mungkin mereka membahas tentang proyek yang akan mereka bikin ke depannya itu apa. Itu sih promosi yang mereka lakukan. Kalau kita scrolling ke bawah, mereka juga udah ada kerjasama dengan beberapa platform, teman-teman. Jadi untuk mengintegrasikan proyek ini, mereka harus kerjasama sama dengan Lab Bitcoin untuk menghadirkan layanan staking pool sehingga adopsi kedepannya bisa makin lama makin besar. Kemudian juga ada banyak kerjasama yang mereka lakukan sih, teman-teman.
Jadi itu ini adalah platform menurut saya sih mirip kayak altcoin pada umumnya ya. Even dia menggunakan mencatutkan nama-nama Bitcoin, tapi tetap aja mereka adalah altcoin yang fungsinya memang untuk meningkatkan skalabilitas, lebih kepada skalabilitas ya. Gitu sih buat stack ini, apakah masih oke atau enggak? Kita akan lihat dia dari sudut pandang lain. Nah, teman-teman, stack ini punya maksimum supply hanya 1,8 billion. Menurut saya supply ini sangat-sangat kecil ya, sangat sedikit. Dan yang beredar sekarang sekitar 1,4 billion stack. Dengan supply yang kecil seperti ini, nggak terlalu gede sih sebenarnya. Harusnya sih Stack bisa mendapatkan adopsi yang lumayan bagus. Apalagi dia udah listing di Binance, Coinbase, Kraken. Jadi menurut saya untuk ratingnya pasti dapat rating yang bagus. Coba kita cek dia di bisa dicek nggak sih? Em, Dia belum diaudit ya sama Certic. Belum ada audit Certic guys untuk proyek ini. Tapi kalau dari rating, oh sudah ada sih. Ini ya ratingnya dari Certic, kita bisa coba cek. Nah, dia dapat rating triple B, teman-teman, dengan rating 71. Mereka kuat di fundamental, operational resilience, jadi keuangan internal mereka cukup kuat. Yang mereka lemah itu ada di governance strength, sama ini, uh, code security, itu mereka lemah di sana. Sementara dari community trust, fundamental, operational, market stability, mereka cukup bagus, sangat-sangat bagus bahkan. Itu sih kelemahan mereka ada di governance strength, kekuatan daripada ya, pemerintahan internal di dalamnya ya. Itu mereka lemah, skornya pur, jelek banget. Kemudian dari keamanan, code security mereka juga dapat ranking yang kurang begitu bagus. Gitu kalau kita lihat dari datanya Certic. Um, ya karena supply-nya kecil dan udah listing di banyak exchange, saya rasa untuk likuiditas ini masih akan cukup menarik untuk kita perhatikan ke depannya. Lalu gimana untuk teknikalnya? Kalau dari technical, pergerakan dari stock volatile, naik dan turun ya teman-teman. Dan kalau kita perhatikan, mereka bisa dibilang sekarang dalam posisi tekanan jual yang cukup cukup banyak nih terjadi sejak bulan Februari, Maret mereka udah dapat tekanan jual yang lumayan tinggi. Terus selling pressure-nya sampai sekarang. Jadi stock mengalami semacam tekanan jual yang belum berakhir ya dalam beberapa bulan terakhir, dan sekarang dia udah bikin level support baru di kisaran 0,4 dolar, dan menurut saya sih untuk posisi sekarang ini masih belum menutup kemungkinan untuk stock kembali melanjutkan koreksi. Volume perdagangannya lumayan naik dalam beberapa waktu dengan RSI yang juga meningkat. Itu kemungkinan masih bisa turun, yes, masih ada kemungkinan turun teman-teman. Kayaknya sih ini udah mulai masuk ke pencarian harga-harga wajar. Level strong supportnya cukup jauh teman-teman di kisaran 0,2. Jadi kalau teman-teman mau masuk di harga-harga saat ini, saya rasa masih akan punya potensi buat resiko penurunan ya. Koin ini sangat-sangat volatile, jadi kalau mau masuk jangan all in teman-teman, karena bisa jadi teman-teman belinya di pucuk. Kalau mau masuk ke proyek seperti ini, ada baiknya DCI aja. DCI aja, cari posisi di mana kira-kira stock ini bakalan mendapatkan pertahanan terhadap penurunan harganya. Gitu. Jadi level support terdekat ada di kisaran 0,44, kedua ada di 0,34, yang ketiga ada di 0,2 dolar. Dan untuk resistance-nya dia ada di atas sekitaran 0,54, dengan resistance berikutnya ada di 1,14 dolar ya. Kemarin mereka pernah di 1 dolar nih, tapi sekarang udah turun ekstrim sejak beberapa bulan terakhir. Gitu buat stock. Next kita akan bahas OP atau optimism. Optimism ini merupakan sebuah layer kedua ya yang dibangun di atas dari blockchain Ethereum. Tujuannya dia yaitu untuk roll up, teman-teman, meningkatkan skalabilitas daripada Ethereum. Untuk harganya sekarang OP ada di kisaran 20 dolar dengan supply maksimumnya 4,29 miliar, dan yang terlilis di market masih kecil sekitar 794 juta.
Jadi lumayan kecil. OP ini lumayan aktif ya dalam hal project-project yang mereka bangun. Kemarin mereka ada terintegrasi sama Base, blockchain-nya Coinbase. Kemudian ya itu sih, mereka ada banyak DAO juga, teman-teman, project tentang DAO, ekosistem mereka ya, dengan tujuan untuk meningkatkan yang namanya eh, arah daripada kebijakan project ini ke depannya mau dibawa kemana. Gitu. Karena tujuan dari proyek ini adalah meningkatkan skalabilitas, tentu saja mereka harus yang namanya selalu improve soal teknologi yang mereka bangun. Kemarin ada apa nih? Ada testnet ya, testnet dengan Covalent HQ, teman-teman, sebuah blockchain baru. Ini ini proyek-proyek yang mereka ajak kerjasama supaya ya itu tadi Optimism bisa mendapatkan uh, kekuatan secara project, mungkin transaksinya lebih cepat ataupun integrasi di banyak project juga bisa terrealisasikan. Mereka juga ada kerjasama sama Uniswap dan juga beberapa platform dari Ethereum sendiri. Nah, kalau kita lihat dari koin, exchange yang bisa memperdagangkan koin ini sudah ada di Binance, Coinbase, Bithumb, KuCoin, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuiditas juga nggak ada masalah sama project ini. Yang saya kritisi dari Optimism untuk sekarang ini, teman-teman, adalah token unlock. Ya, hobi daripada Optimism adalah unlock token. Saya sendiri berusaha mencari alasannya kenapa. Tapi menurut saya sih ada sesuatu yang mungkin kurang menarik ya dari segi tokenomiknya. Kenapa bagian airdrop itu dikasih 19%? Sangat-sangat besar, teman-teman. Dan menurut saya airdrop ini bisa menjadi pemicu tekanan jual yang lebih signifikan terhadap project OP. Jadi sekarang ya dalam beberapa periode OP terus melakukan yang namanya unlock token. Kalau teman-teman perhatikan di websitenya token.unlock.app, teman-teman boleh untuk akses, pasti di sana ada OP. Ya, meskipun unlock yang mereka lakukan itu nggak signifikan, nggak langsung banyak, tapi unlock yang konsisten secara bertahap ini menyebabkan inflasi terhadap tokennya. Makin lama makin banyak token yang beredar. Gitu. Ini salah satu faktor penyebab kenapa OP harganya bisa dibilang mendapatkan tekanan jual. Jadi akan ada sekitar berapa nih? 700 750 juta ya token yang sudah di-unlock atau 17%, dan kedepannya akan di-unlock lagi secara bertahap, teman-teman. Jadi ya bagi saya 15 hari ke depan ya. Bagi saya itu sih kendala dari OP untuk saat ini. Mereka ada banyak airdrop yang persentase airdropnya tinggi, teman-teman. Sehingga kalau mereka tidak segera mendapatkan adopsi yang besar, itu bisa menjadi sentimen yang negatif. Untuk alamat kepemilikan wallet dengan kepemilikan di bawah dari $1.000 itu terus mengalami peningkatan. Artinya retail cukup antusias dalam hal membeli OP. Dari segi holder, makin lama OP makin banyak, tapi makin banyak juga crossernya atau orang-orang yang kudu loncat nih, trader-trader harian, trader-trader swing, itu juga makin banyak di OP. Jadi itu salah satu pemicu juga di mana adopsi dari OP, even dia dari holdernya makin banyak, tapi dari retail pun juga makin banyak. Itu beberapa kendala yang teman-teman harus perhatikan ya dari beberapa proyek ini. Sekarang kita akan coba lihat OP gimana secara pergerakan. Dari pergerakan, menurut saya OP dia udah mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Dari segi technical, ini dia udah kelihatan breakdown dari yang namanya channel, teman-teman. Channel ascending. Takutnya selling pressure bisa lebih menguat ke depannya sehingga menyebabkan tekanan jual kepada OP lebih berpeluang signifikan. Ya, kalau teman-teman cek, ini mungkin ada yang bilang adalah posisi bearish flag ya, kalau nggak salah nama patternnya. Bearish, saya salah ketik, bearish flag. Nah, ini polanya kayak gini ya. Ya, ada naik terbatas, terus breakdown. Takutnya OP akan seperti itu, teman-teman. Makanya kalau melihat posisi saat ini, hati-hatilah di OP ya. Resistance terdekat dia ada di kisaran 1,4 dolar, dengan potensi penurunan akan ada di beberapa level support di bawah. Ntar nih aku bersihin dulu nih beberapa garis. Nah,
Itu teman-teman yang harus kalian waspadai. Ini level supportnya ada di kisaran 0,8, strong support ya buat OP. Nextnya OP ada support di kisaran 0,7 juga. Jadi beberapa level tersebut berpeluang untuk diuji ke depannya bila mana OP gagal untuk menembus level resistance di kisaran 0,4 dolar ini. Jadi gitu buat OP menurut saya untuk saat ini. Secara fundamental mereka bagus, tapi secara unlock token dan juga supply saya agak kurang suka sama OP. Buat sekarang sih gitu aja teman-teman. Semoga next bull run OP bisa tetap improve ya. Tapi kalau misalkan teman-teman khawatir nih, wah OP apakah harganya bakalan turun terus, apakah drop terus? Menurut saya enggak. Kalau dia masuk ke fase bull run, itu tekanan jual akan bisa disamarkan sama yang namanya rally karena market cenderung naik ya teman-teman. Jadi yang untuk sekarang sih itu ya yang bisa membuat OP nanti harganya bakalan kembali pulih. Apalagi OP sendiri kan dia supply-nya belum terlalu banyak nih untuk sekarang. Dari 4 miliar aja mereka masih rilis sekitar 800 juta. Jadi masih ada harapan buat OP sebenarnya untuk growth, terutama di 2024-2025. Gitu aja pembahasan untuk dua koin ini, semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian boleh tulis langsung di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat yang mau dapat informasi terbaru, update-update terkini di market crypto, boleh langsung join, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.